Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang teknik sampling, yaitu tentang teknik non-probability sampling. Dalam video ini akan kita bahas terkait dengan kuota sampling. Apa itu kuota sampling, bagaimana teknik pelaksanaannya, dan apa implikasi dari pelaksanaan ini? Mari kita mulai diskusi kita. Kuota sampling yaitu berupa memberikan jatah khusus untuk kriteria ataupun kelompok tertentu. Kita lihat per definisinya, yaitu teknik yang pengambilan sampel atau unit populasi non-peluangnya itu digunakan untuk memastikan bahwa subkelompok tertentu dalam populasi terwakili sesuai dengan karakteristik atau kuota yang ditentukan. Jadi ini adalah salah satu jalan untuk menjamin bahwa semua kelompok atau kelompok-kelompok tertentu yang akan dianggap tidak terambil kalau dilakukan secara acak, maka dengan kuota sampling ini akan terwakili. Metode ini sering digunakan dalam penelitian pasar, survei sosial, dan polling pendapat untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan keberagaman populasi. Jadi populasi yang beragam itu dengan kuota sampling akan dijamin bahwa setiap atau semua subkelompok yang ada di kriteria terwakili. Teman-teman, kalau kita memiliki gambaran atau sebaran populasi seperti ini, maka untuk kuota sampling kita akan menentukan kuota misal seperti berikut. Untuk kelompok ini, di mana kelompok perempuan dari berbagai latar belakang dan juga untuk laki-laki dari berbagai latar belakang, maka kita akan berikan kuota untuk perempuan 60% dan laki-laki 40%. Jumlah kuota ini akan menjadi otoritas daripada peneliti itu. Boleh jadi dilihat dari proporsi ataupun komposisinya di populasi, atau juga karena pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi untuk kuota seperti ini, untuk kriteria tertentu ataupun untuk karakteristik tertentu, kita akan berikan seperti ini, 60% dan 40%. Kemudian kalau kita lihat dari karakteristik lain, misalnya dari latar belakangnya masing-masing, maka kuotanya akan diberikan seperti ini. Untuk yang latar belakang hitam ini warnanya adalah 5%, untuk yang putih ini ada 25%, untuk yang kuning 10%, dan untuk yang lainnya seperti total ini. Dan untuk lainnya seperti yang tergambar di slide ini. Jadi untuk totalnya tetap akan menjadi 100%. Nah, karena kuota ini ditentukan penjatahannya oleh peneliti yang melakukan penelitian ini dan dianggap mengetahui permasalahan yang ada di populasi yang dihadapinya, maka cara pengambilan sampel atau unit populasi atau unit observasi dengan menggunakan kuota sampling ini termasuk kepada non-probability sampling. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, mari kita lihat contoh daripada penelitian yang menggunakan kuota sampling ini. Misal, dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, banyak konsumen yang beralih kepada minuman sehat, seperti jus alami, smoothies, dan minuman probiotik. Seorang dosen melakukan penelitian yang bertujuan untuk memahami preferensi konsumen terkait minuman sehat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut. Peneliti tersebut menentukan bahwa sampel penelitian ditentukan dengan kuota sebagai berikut. Dari sisi usia, ini jumlah responden di dalamnya. Misalnya yang usia 18 sampai 25 tahun adalah 40 orang. Kemudian responden yang usianya 26 sampai dengan 35 tahun adalah sebanyak 40 responden. Dan yang usianya 36 sampai 50 tahun ini juga 40 responden. Jadi ketika kuotanya juga sama, ini tidak akan menjadi masalah. Yang penting sudah ditentukan. Sedangkan dilihat dari jenis kelaminnya, misalnya dalam setiap kelompok usia, peneliti memastikan perbandingan antara pria dan wanita, misalnya 20 pria dan 20 wanita untuk masing-masing kategori usia. Atau bisa saja nanti 25 pria, 15 wanita juga tidak menjadi masalah. Nah, teman-teman, alokasi atau kuota yang diberikan seperti ini akan ditentukan secara langsung, secara subjektif oleh peneliti, tanpa melakukan perhitungan khusus dengan rumus statistis yang ada. Karena untuk penentuan secara statistis, khususnya untuk sampling dengan probability sampling, biasanya ada rumus-rumus tertentu yang akan dipergunakan untuk menentukan jumlah atau ukuran minima dari sampel yang harus dipenuhi dalam sebuah penelitian. Boleh jadi pertimbangannya adalah karena faktor proporsi ataupun prevalensi, juga faktor rata-rata dan sebagainya. Apa yang menjadi kelebihan dari kuota sampling? Teman-teman, kelebihan yang pertama adalah efisien dalam waktu dan biaya. Jadi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara cepat tanpa memerlukan rancangan sampling yang luas. Kemudian juga kelebihannya adalah menjamin keterwakilan subjek dalam populasi. Dengan kuota ini sudah barang tentu setiap subkelompok yang ada di dalam populasi yang disesuaikan dengan karakteristik yang menjadi pertimbangan semuanya akan terwakili karena harus terambil.
Kemudian, apa kekurangannya? Kekurangannya yang pertama adalah bias. Karena apa? Karena metode ini dilakukan tidak acak atau non-probability sampling. Maka proses akan menyebabkan bias di dalam pemilihan, sehingga akan sulit nanti kita melakukan generalisasi terhadap hasil yang kita peroleh ini. Karena apa? Karena sampel yang dimiliki belum tentu menggambarkan fakta atau keadaan populasi secara keseluruhan. Kekurangan lain adalah adanya kontrol yang terbatas atas subjek. Jadi peneliti memiliki kontrol yang lebih sedikit atas representativeness tadi atau keterwakilan dari unit-unit yang ada di populasi dibandingkan dengan metode pengambilan sampel dengan menggunakan peluang atau secara acak. Ketiga, kekurangan lainnya adalah adanya faktor subjektivitas dalam pemilihan sampel. Pemilihan individu dapat dipengaruhi oleh bias ataupun kenyamanan peneliti yang menyebabkan informasi yang diperoleh sangat bergantung kepada subjek yang terpilih. Jadi tidak secara alami memberikan hasilnya. Untuk prosesnya nanti silahkan teman-teman dapat mempertimbangkan dari kelebihan dan kekurangan ini, apakah kira-kira kuota sampling yang termasuk ke dalam kelompok non-probability sampling ini cocok atau tidak untuk penelitian teman-teman. Sebagai summary, perlu saya tekankan kembali terkait dengan analisis statistis yang dapat dilakukan untuk data yang diperoleh dari pengumpulan secara kuota sampling. Jadi karena teknik kuota sampling ini termasuk kepada golongan non-probability sampling, di mana aspek keterwakilan unit-unit populasi di dalam unit sampel yang dipergunakan atau yang didapatkan dipertanyakan, maka analisis statistis yang dapat digunakan itu hanya pada cakupan statistika deskriptif saja. Jadi peneliti hanya boleh menguraikan, menggambarkan, tidak jauh kepada statistika induktif atau melakukan generalisasi, misalnya dengan melakukan penaksiran atau pengujian hipotesis. Jadi, sekali lagi, bahwa analisis statistis yang dipergunakan untuk data yang diperoleh melalui teknik sampling, kuota sampling, hanya pada analisis deskriptif saja. Demikian teman-teman, sedikit paparan mengenai non-probability sampling, yaitu khususnya untuk kuota sampling. Mudah-mudahan semakin meningkatkan pemahaman teman-teman dari teknik-teknik yang ada di dalam pengambilan sampel ini, sehingga nanti teman-teman bisa memahami kira-kira teknik ataupun jenis sampling apa yang cocok untuk teman-teman dalam menggali data yang ada di populasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan menjadi ilmu barokah bagi kita semua. Kalau teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan terus untuk berbagi dengan yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.